Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Di penghujung tahun 2020 ini, kita akan selalu tetap mengucap syukur karena perjalanan kita Tuhan menyertai. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara kekasih. Terima kasih Yesus. Kita katakan kepada Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu sepanjang tahun ini, Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Hari berganti hari yang kami lalui Tuhan, persoalan demi persoalan, sukacita demi sukacita yang kami lalui. Semuanya itu Tuhan Engkau sertai kami. Engkau telah berikan kami kekuatan hingga saat ini kami mampu tetap berdiri di tempat ini untuk datang memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus segala pujian hormat kami persembahkan selalu bagi-Mu Tuhan. Layaklah terima pujian kami, pengagungan kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kami ucapkan terima kasih kepadamu Bapa. Banyak terima kasih Tuhan. Tidak dapat kami balas kebaikan-Mu, tidak dapat kami balas kasih-Mu. Kami hanya mampu mengucapkan terima kasih dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati yang hadir pada pagi hari ini. Berkati umat-Mu, mereka yang berada di rumah atau dalam perjalanan. Tuhan sertai umat-Mu yang menonton live streaming ini, Tuhan berkati juga. Biarlah penyertaan-Mu Tuhan sampai akhir tahun ini. Dan sebentar kami akan memasuki awal tahun 2021. Engkau sudah ada di sana memberkati kami. Engkau sudah ada di sana melindungi kami, menjagai kami, memberkati kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menyembah-Mu, kami akan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita yang siap memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan Bapak Ibu bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Engkau sungguh indah bagi kami Tuhan. Haleluya. Dia
kita sembah Tuhan Yesus. Mari puji Dia, agungkan Dia Bapak Ibu Saudara. Tinggikan namanya, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu bagi kami Tuhan. Begitu besar kasih Allah bagi kami. Begitu Engkau menyayangi kami. Begitu kami berharga di mata-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, Allah beserta kami. Haleluya. Sungguh alangkah Engkau indahnya bagi kami Tuhan. Kau jadikan kami berharga di mata-Mu. Haleluya. Sungguh indah Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Raja. Yesuslah segalanya bagi kami. Haleluya. Berkati kami umat-Mu Tuhan. Engkau yang berikan kekuatan yang baru bagi kami. Sukacita berlimpah atas hidup kami. Engkaulah Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Kau beserta kami. Kau menyertai kami Tuhan Yesus.
Immanuel, katakan Immanuel. Immanuel, namanya disebut, namanya disebut. Immanuel, Allah serta, Allah serta.
bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Walaupun kita tidak seberapa, tepuk tangan kita bisa lebih dahsyat. Amin. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan. Amin. Di penghujung tahun ini kita mau bersuka cita karena Allah selalu beserta kita. Haleluya. Aku
kami Tuhan. Terimalah pujian kami sebagai persembahan yang hidup. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami untuk memberkati gereja-Mu di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan Tuhan. Dan kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara kasih. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi-Mu Tuhan, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota, ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Saya dapat semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Kami serahkan pada hamba-Nya. Ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk Bapa, kami bersyukur kembali Tuhan minggu pagi yang indah ini. Kami syukuri segala anugerah Tuhan kepada kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, panjang umur. Semua sidang jemaat-Mu yang hadir Tuhan, bersyukur kepadamu Bapa. Terpujilah nama-Mu, Engkau Allah kami. Hingga hari ini Tuhan masih memberi kami kecukupan kami setiap hari, keperluan kami Bapa. Dan kami beribadah seberapa orang pun kami Tuhan yang hadir. Kami tahu sidang jemaat-Mu masih dalam kesibukan masing-masing Tuhan. Berkati mereka dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai dengan urapan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu ini, haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Baik saudaraku, saudara-saudara kita mungkin ada yang pergi ke kampung, ada yang kemana-mana lah. Kita berdoa bagi mereka, biar mereka tetap sehat pulang sampai ke tempat ini dan kita sama-sama beribadah. Puji nama Tuhan. Saudaraku, di penghujung tahun 2020 ini, tanggal 27, iya kan? Nah, saudaraku, orang Kristiani sangat bersuka cita, ya.
Mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka merayakan hari kelahiran Tuhan kita. Masih banyak lagi hal-hal yang lain. Buat berbahagia. Ya. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang selalu setia. Ya. Apa adanya di rumah kita. Kita tidak memaksakan diri. Ya. Tapi kita bersyukur apa yang Tuhan berikan saat ini. Kita syukuri saja. Ya. Saya sering khotbahkan, kami di waktu sekolah Alkitab diajarkan bersyukur. Contohnya, kami sekolah Alkitab itu kan 2 tahun. Jadi adalah orang-orang Jakarta membawa pakaian-pakaian bekas untuk murid banyaknya 200 orang. Dibagi, ini nggak tahu ukurannya kayak mana, dibagi saja, pokoknya 1 orang 5 potong gitu. Jadi sebelum dibagi, direktur kami bilang, nanti kalau udah kamu buka, katakan terima kasih, bersyukur ya. Apapun yang kamu terima saat ini, bersyukur. Jadi kami diajarkan bersyukur. Saudaraku, saya buka 5 potong, celana 3, kemeja 2. Saya angkat, saya lihat celana ini, aduh luar biasa. Celananya panjangnya seginiku. Saya pakai, tenggelam aku ke celana itu. Orangnya tinggi besar, raksasa. Tapi saya katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekalipun itu tidak saya pakai, saya berikan lagi kepada orang yang membutuhkan. Ya kan? Orang yang membutuhkan yang sesuai dengan ukuran itu ada, saya bagi. Ya, akhirnya dia pun bersyukur. Enggak berapa lama, mungkin Tuhan lihat enggak cocok ukurannya kepada saya pakai kemejanya lagi. Kemeja tangannya sampai di sini. Orangnya pun raksasa juga. Saya kasih kepada orang yang butuhkan. Seminggu kemudian saya mendapat yang baru, bukan lagi yang bekas. Mendapat yang baru 1 setel. Pas pula dengan ukuran saya. Amin. Itu dampak dari bersyukur. Tapi kalau kita ngomel, emang giliat tuh iban naso socok pakai jaku pabelgahu. Akhirnya kita tidak menerima berkat itu. Katakan saja bersyukur. Apapun yang dikasih, bersyukur. Sekalipun enggak muat atau kebesaran, pasti Tuhan ganti. Kalau kita bersyukur, pasti. Nah itu untuk penghujung tahun ini saudara-saudaraku. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kita akan baca. Di dalam kitab Yohanes 1 ayat 10 mulai. Yohanes 1 ayat 10 mulai. Yohanes 1 ayat 10 saya baca. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini ayat emasnya ya, ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Coba saya akan baca bahasa Bataknya. Agak lebih sedikit. Yohanes 1 ayat 10 bahasa Batak. Di portibion hiado ibana. Jalamar hite sian ibana do menjadi portibion. Hapedang ditadda portibion ibana. Narodo ibana manopot na di ibana hian. Gabe dang dijakkon akana di ibanai ibana. Narodo ibana. Manopot na di ibana hian. Kalau bahasa Indonesia, dia datang kepada miliknya. Nyaro panda ni boloni ima Tuhan
daunina marsaiti isar di bahen ye ulini baritai ulini baritai lasniro aboloni saidipu ziro aki Yesus 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 amin. Narodo iban naro pandauni boloni Yesus datang kepada milik kepunyaannya sendiri. Tetapi orang yang dimilikannya itu tidak menerima dia. Kenapa saudaraku? Sini kita bisa berputar-putar pemikiran kita, kenapa orang yang dimilikannya, ya, anak-anak yang lahir dari Tuhan, yang diciptakannya dari debu, sebagai Adam, Hawa dari tulang rusuk, tetapi banyak tidak mau menerima dia. Makanya tertulis dalam Alkitab, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Karena kebanyakan kehidupan manusia ini merasa dirinya itu tidak mampu datang ke gereja. Justru orang-orang yang tidak mampu itu yang sangat dibutuhkan oleh Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia mencari orang-orang berdosa untuk dipakainya. Mau dipakai Tuhan? Banyak cara Tuhan memakai, ya. Ini ada ibu Simanjorang dipakai Tuhan luar biasa. Ada kira-kira 2 tahun yang lalu ya Bu, ya, Ibu berpenglihatan waktu kita berdoa bahwa di sebelah gereja itu Bapak Karisa berdiri. Amin. Kenyataan Bu. Kenyataan penglihatan Ibu dalam doa itu Bu. Bapak Karisa bersaksi. Wah, datang Ibu waktu peresmian kan? Nah, kita lihat. Bermacam-macam kita dipakai Tuhan. Ibu Simanjorang dipakai Tuhan berpenglihatan, bermimpi, ada dipakai Tuhan untuk berkorban, ada dipakai Tuhan berdoa. Banyak sekali cara Tuhan memakai kita. Apa kemampuan? Ada yang dipakai Tuhan pemusik, menyanyi, berdoa, tenaga. Ya, banyak sekali pekerjaan yang dibutuhkan dalam sebuah rumah Tuhan, banyak sekali. Nah, kita lihat contoh, saya akan ambil contoh ya. Kenapa orang-orang tidak menerima kehadiran Yesus? Sewaktu Yesus lahir, baru aja sebelum lahir juga masih nubuatan tentang kelahiran Yesus. Dari kitab nabi-nabi, banyak yang sudah menolak. Tak mungkin dari Nazaret lahir Tuhan Yesus. Nazaret itu kan kota kecil, di pelosok dari Yerusalem, masih jauh dari Yerusalem. Contohnya Jakarta mungkin ke Banten sana, masih jauh ke pelosok, atau ke Cianjur sana, jalan kaki. Nggak ada kendaraan. Gitulah kira-kira desa tempat kelahiran Tuhan Yesus. Tak mungkin. Banyak menolak, nggak mungkin. Sampai ke telinga Herodes. Herodes bilang,
bunuh 2 tahun ke bawah. Mereka ketakutan akan lahir seorang penyelamat dunia. Diancam 2 tahun ke bawah akan dibunuh. Berapa banyak anak-anak yang korban pada waktu itu. Kenapa? Mereka ketakutan, dosa mereka akan dibongkar. Dosa mereka akan dikeluarkan. Perbuatan mereka yang tidak bagus itu akan nyata di tempat yang terang. Sehingga mereka benci dan tidak menerima kehadiran Yesus, tidak menerima kelahiran Yesus. Di hotel pun gak terima, udah penuh. Ada hal yang kemungkinan gak penuh. Cari penginapan yang lain, penuh. Gak ada yang menerima. Gak mungkin tidak ada famili jauh pun di Yerusalem, familinya Yosef, pasti ada. Tapi mereka tidak menerima kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat itu, tidak mau menerima. Jangan lahir di rumahku. Banyak tidak menerima. Akhirnya mencari kandang domba. Kandang domba siapalah itu? Sampai di situ Maria melahirkan Yesus. Tuhan menunjukkan kerendahan hatinya. Bukan tidak bisa dia berkata, "Hei, yang punya atau manajer hotel, sediakan kamar satu kepada ini yang mau melahirkan ini." Bisa saja Tuhan berkata begitu. Bisa saja. Atau dia ubah. Tiba-tiba dia berdirikan satu gedung yang mewah di pelosok desa itu, biar tempat Yesus dilahirkan. Tapi tidak. Apa adanya. Yusuf dan Maria bersyukur sekalipun mereka tidur di kandang domba yang bau kotoran domba. Kita udah tahu ya mana kotoran domba itu baunya. Mereka tak bersyukur. Mungkin ini yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita, katanya kepada Maria. Ya, luar biasa, saudara. Jadi kadang-kadang orang tidak bersyukur. Ya. Dia mungkin satu atau perpajak, saya katakan jualan di pajak lah ya, pasar pagi. Hari ini dia dapat untung cuma 5.000. Ngomel. Jago ya mang, sadari yang ngahudu liba mulai sana soko jap tolu. Kalau 5.000 mak dapat, nggak bersyukur. Bagaimana kalau tiba-tiba datang mobil yang tidak dikenal, ditabrak jualan semua, rugi, bukan lagi untung. Ini masih ada 5.000 loh. Dihancurkan itu sayurnya semua, hancur, lari itu mobilnya. Mana? Kan masih ada untungnya, masih ada dapat 5.000. Besoknya jualannya masih bisa dijual lagi. Makanya kita diajarkan untuk bersyukur. Bahasa sedang marminggu hinang, kata temannya. Ayo madah, anggorohaku nian di gereja do, lah dagingku di son, itulah orang Batak. Bisa terpisah rohanya dengan dagingnya. Ayo aneh luar biasa kan orang Batak kan. Kalau orang Jawa nggak ada pernah terpisah itu rohanya, hatinya dan tubuhnya nggak pernah terpisah. Kalau orang Batak terpisah, badannya dipajak, hatinya di gereja. Wah luar biasa ya, mantap orang Batak. Kenapa? Memburu uang. Akhirnya yang dapat apa? Cuma 2 jam yang Tuhan minta kepada kita. Enggak 1 hari loh, mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore ibadah, enggak. Jam 10:30 sampai jam 12, taruhlah 12:30. Hanya itu yang Tuhan butuhkan kepada kita. Tapi juga disia-siakan waktu yang sedikit itu. Wah, nomor 33 awan dipajak. Mungkin dapat tahu 200.000 katanya. Tidak, yang dapat 5.000.
Baru berpikir dia, iyalah ya. Jadi kalau aku gereja ya udah lebih banyak berkat. Ini cuma menyesal, tidak ada gunanya. Nggak mungkin lagi dia ke gereja udah keluar, udah pulang, udah bubar. Nah ini dia saudara. Sehingga dosa itu makin bertambah. Maklumlah orang pajak. Di sini ada orang pajak enggak? Ya, enggak ada kan? Kalaupun ada orang pajak, jangan serupa dengan mereka-mereka yang dipajak. Karena dipajak, perkataan segala macam keluar. Sekalipun dia, udah pernah saya lihat sendiri, sekalipun dia sudah anak Tuhan, perkataannya serupa dengan orang-orang pajak, tidak menjadi saksi. Dosa makin bertambah. Itu dia saudara-saudaraku, perbedaannya. Sehingga apa yang terjadi? Lama-lama, minggu ke minggu dia makin jatuh, makin turun. Akhirnya dia takut kepada Tuhan, takut ke gereja, dosa udah makin menumpuk. Sampai murid-murid Yesus juga pernah bilang, itu hantu. Tahu nggak waktu badai dalam kitab? Tahu saya ceritakan aja. Kitab Matius katakan di sana, sewaktu murid-murid Yesus berlayar menangkap ikan, badai sangat kencang. Udah mau tenggelam itu kapal, berteriak-teriak, siapa yang menolong? Berteriak-teriak nggak ada. Tiba-tiba Yesus berjalan di belakang mereka di atas air. Muridnya berkata, itu hantu. Saking dosanya sudah banyak, tak ingat lagi Tuhan. Mau bilang Tuhan kiannya, itu Tuhan. Tapi karena dosa banyak, itu hantu. Nah, kita juga banyak begitu. Orang-orang di luar sana, di sini nggak ada tuh. Ini orang-orang baik semua, amin. Nah, akibat dosa yang sudah makin menumpuk di dalam diri seseorang, dia takut kepada Tuhan. Akhirnya makin murtad, makin melawan. Saya udah pernah saksikan di sini seorang ibu yang saya saksikan, ya, 25 tahun satu rumah dengan suaminya tidak cakapan. Coba 25 tahun. Dan dia berjanji, mati pun kami harus terpisah. Betul juga. Satu di Toba, satu di sini. Sebelum meninggal dua-dua, saya udah damaikan ini. Tuh. Apa yang kau minta? Biar kau bisa berdamai dengan Lai itu. Baju kebayamunya sama selendangnya aku beli. Asal mau berdamai dengan Lai. Oh enggak mau. Jadi apa yang itu minta? Cincin yang mau minta, asal mau berdamai aku belikan. Enggak. Dia enggak mau semua. Enggak, pokoknya enggak mau berdamai lah. Saya bilang begini, kau tujuanmu sebenarnya kemana? Aku tujuanku ke neraka, dia bilang. Langsung dia bilang, ke neraka. Oh gini aja lah itu kalau memang nerakanya tujuan itu. Mulai hari ini, coba itu hidupkan, nyalakan kompornya, kakimu satu-satu bakar, biar nanti tahan di neraka. Jangan terkejut. Habis tangan kaki kiri, kaki kanan, kiri, kanan ganti-ganti baru tangan, saya bilang. Gak juga. Ibu itu meninggal di tanganku juga. Itu pinjamlah HP-mu, aku mau menelepon anakku. Dia bilang sama aku, saya bukan handphone, ada anaknya di Belawan. Nah itu bilang, tolonglah aku berdirikan itu. Dudukkanlah dia gini. Kupegang sambil dia telepon. Habis dia telepon sama anaknya langsung habis. Nah saudaraku, itu bukan dia sengaja, tapi karena dosa yang sudah makin bertambah dalam dirinya, makin menumpuk tiap hari. Akhirnya makin takut dia kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut di sini. Di sini nggak ada yang takut kepada Tuhan. Sekalipun dosa kita, Tuhan katakan, sekalipun dosamu semerah kermiji, aku akan putihkan seperti kesumpah. Kalau kita tidak takut dengan Tuhan,
Saya rasa tidak ada yang takut. Kita mau diselesaikan oleh Tuhan. Kita mau disucikan oleh Tuhan. Tidak seperti mereka-mereka di sana. Jelas dia datang, naruh pandauni boloni. Apa masalahmu? Dia katakan, anakku, dia elus rambut kita. Apa permasalahanmu? Aku bisa selesaikan. Perlahan-lahan, aku akan hapus dosamu sedikit demi sedikit. Dosamu akan terampuni. Amin. Banyak orang tidak menyangka dosanya ada. Semua ini manusia sudah berdosa. Dan jangan terlalu tinggi ngomong kita. Ada lagi yang ngomongnya terlalu tinggi. Pernah rapat dulu para pendeta-pendeta di Tapanuli Selatan. Satu persatu ditanya, Bapak Sianu, kau udah jamin gak masuk surga? Woi, amin, saya udah jamin. Keliling sampai ada 40 orang, akhirnya kepada saya, Pak Panjaitan, kau udah jamin masuk surga? Saya bilang apa? Kalau hidup saya masih begini, saya tidak akan masuk surga. Tapi saya akan berusaha. Satu demi satu dosa saya akan lepaskan. Setelah lepas, maka saya akan masuk surga. Ya kaget, kok begitu? Kita kan hamba Tuhan, harus dari ucapan. Kalau kita ucapan sesuatu adalah doa kita. Kalau kita ucapan kita masuk surga, pasti. Dari mana jalannya Pak? Aku bilang, masuk surga. Ngomong kita masih kasar. Hati kita membenci orang, menyinggung orang. Bagaimana kita masuk surga? Suka iri hati, suka cemburu kepada orang. Gimana caranya masuk surga? Gak mungkin. Tetapi dosa kita, ya, kalau sudah disempurnakan, disucikan menjadi 98%, 2% lagi belum suci. Yang sempurna itu datang Yesus. 2%mu itu akan disempurnakan menjadi 100% masuk surga. Amin. Itu dia. Tidak sembarangan, jangan asal ngomong. Jangan anggap enteng. Kayak ini penyakit apa namanya nih, COVID-19 ini. Banyak orang anggap enteng. Di TV dibilang, wah itu tidak ada. Dia enggak pakai masker. Ditangkap di jalanan, di razia, enggak pakai masker, melawan sama polisi. Itu COVID tidak ada katanya. Pulang dia ke rumah langsung mati. Kena COVID. Gak bisa, jangan main-main. Sesuai dengan firman Tuhan, harus kita patuhi protokol peraturan firman Tuhan. Kalau tidak patuh dengan peraturan firman Tuhan, sama saja. Tapi kalau sama dengan COVID ini, kalau kita mematuhi protokol kesehatan, kita akan terhindar. Tapi kalau tidak patuh, anggap enteng, ya sama aja, kena juga. Jadi jangan terlalu takabur, istilahnya orang Medan bilang takabur, terlalu ini padahal enggak dilaksanakan. Nah untuk itu saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau kita sudah diberi kuasa untuk menjadi anak yang menerima, ya diberi hak menjadi anaknya. Luar biasa ya. Kalau seorang umpamanya di Jakarta, orang paling kaya sekarang di Jakarta itu siapa? Ada orang Cina, Citralen, ya pengusaha Citralen, hartanya di mana-mana sampai luar negeri. Kemudian dipanggil, saya dipanggilnya, Pak Panjaitan, maukah kau menjadi anakku? Coba, orang terkaya di Jakarta mau mengangkat kita menjadi anaknya, diberinya kuasa. Diberinya surat kuasa dan tangan bahwa yang bernama Hendrik Panjaitan sudah menjadi anak angkat saya. Sah hari ini, tanda tangani, banyak saksi. Enak enggak? Langsung besok saya, wah, kau nak, katanya, apa Pak? Kau jaga dulu ya Citralen ya, Mall Citralen, kau jaga dulu itu ya. Wih, enaknya ya.
Tinggal milih apa yang mau kita suka. Kita Matahari loh beli sepatu. Gak usah beli, ambil aja. Kan milik kita. Diberi kuasa menjadi anaknya luar biasa. Kita pun juga akan diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Kita tidak akan kelaparan. Raja Salomo bilang, dahulu aku muda, sekarang udah tua. Gak pernah saya lihat orang-orang yang mengikut Tuhan itu kelaparan. Amin. Gak pernah kelaparan. Kalau kita naik kendaraan gak usah lah di Jakarta dulu, di Medan aja, keliling-keliling, banyak peminta-minta. Ya, banyak. Sudah meminta-minta, menipu lagi. Diikat kakinya biar pincang. Padahal dia nggak pincang, diikat kakinya ke belakang. Bila dibilang orang puntung. Anak-anak Tuhan tidak ada seperti itu. Tuhan pasti punya cara memberkati kita. Amin. Banyak cara Tuhan asal kita setia kepada Tuhan. Wahyu 3 ayat 20. Coba dibaca. Wahyu 3 ayat 20. Lihat. Salah ya? Wahyu 3 ayat 20. 3. Nah, ada. Mana? Saya baca sendiri. Nah, ayo. Coba satu orang dibaca, yang jelas. Ya, operator aja yang langsung baca, operatornya. Nah, amin. Saudaraku, kita lagi di rumah, ngomong-ngomong bersama keluarga. Kumpul, tiba-tiba ada ketok. Baru kita buka. Tuhan Yesus. Siapa yang membuka pintu? Aku akan masuk. Aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dia makan bersama-sama dengan aku. Ada sekali kami waktu di Jakarta, temannya anak saya, Mama Karisa, ada temannya yang mengundang kami makan di mall. Saya pikir cuma ya sekedar aja lah gitu. Ya tahu-tahu rupanya yang luar biasa makanannya. Wih, senang sekali loh. Senang sekali. Apa saja, minta apa saja. Tidak ada hambatan, apa saja. Itu baru manusia loh. Baru teman. Enaknya diundang makan, ya kan? Kalau masih diundang makan di rumah mungkin ya paling ayam goreng atau ayam gulai, ya kan? Tapi kalau makan di mall, di restoran luar biasa, restoran mewah, itu segala macam masakan. Apalagi Tuhan, sesudah kita membuka pintu untuk Dia, aku, anak-anakku, cucuku, menantuku semua dikasih Tuhan makan, diberkati, diberi apa, diberiin. Luar biasa. Bersyukur enggak? Luar biasa, hati kita kan gembira. Baru besoknya tetangga datang. Eda, apa dah? Ini ada sedikit makanan loh. Rupanya tetangga bikin pecal sendiri. Pecalnya hanya piring yang kecil. Ya, dikasih. Apa kita katakan? Memang kita katakan terima kasih. Makasih ada. Tapi dalam hati kita, emang apalah sawotik madilian katanya. Apalah sawotik madilian. Bana sakot-sakot dingingi don. Itu orang tidak mau bersyukur. Tadi sudah makan besar sama teman. Sekarang dikasih teman tetangga sedikit pecal, ngomel. Itu orang tidak bersyukur.
tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita terima itu berkat itu. Apapun yang kita hari ini lihat, pemberian dari siapa saja, dari Tuhan khususnya. Ini dari hati kita yang paling dalam, yang layak bersyukur kepada Tuhan. Memang kita harus bersyukur kepada yang memberi. Terima kasih ya Eda, sudah kasih pecalnya ya. Tuhan terima kasih, Tuhan berkati kami dengan makanan sekalipun ini sedikit. Nah, besok-besok dan lusa berkat itu akan datang mengalir, saudara-saudaraku. Itu orang yang bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu, saudaraku, kalau Tuhan datang mengetok hatimu, mengetok hati kita, terimalah Dia. Maka kamu akan diberi kuasa, akan beri, bukan meterai 6.000 lagi loh. Kalau meterai 6.000 itu masih murah. Meterai dari Tuhan itu 6 miliar. Tanda tangan itu sah, luar biasa. Mantap sekali. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Untuk siang hari ini kita renungkan firman Tuhan menjadi suatu kekuatan bagi kita. Kita angkat pujian. Haleluya. Agak lambat sedikit ya. Haleluya. 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 Saya undang kita sambung bangkit berdiri. Haleluya. Sekali lagi haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh sangat luar biasa bagi kami Tuhan. Tuhan penyembuh, Tuhan penghapus dosa kami, Tuhan pemberkat kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk siang hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan melalui Roh Kudus yang menanamkan itu dalam hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak yang Saudara kasih. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kedua sambil mendengarkan warta sepekan untuk sepanjang minggu ini.
Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Pengumuman Warta Jemaat Gereja Betel Indonesia, Jalan Pematang Siantar, nomor 57, Pagar Jati, Dusun 8, Lubuk Pakam, Minggu 27 Desember 2020. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu dan pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Adapun kegiatan pelayanan gereja kita untuk seminggu ke depan yaitu hari Senin 28 Desember 2020, hari Selasa, hari Rabu dan hari Sabtu 2 Januari 2021 yaitu menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini. Hari Kamis 31 Desember 2020 yaitu ibadah akhir tahun atau ibadah tutup tahun masuk pukul 19 WIB di gereja ini. Hari Jumat 1 Januari 2021 yaitu ibadah awal tahun atau ibadah tahun baru masuk pukul 10.30 WIB di gereja ini dan sekaligus dapat membawa kue dari rumah masing-masing karena selesai ibadah kita mengadakan acara tahun baruan di gereja ini. Hari Minggu 3 Januari 2021 yaitu doa fajar pukul 4.30 WIB tempat di gereja ini dan ibadah raya disertai perjamuan kudus dan sekolah minggu berjalan seperti biasa di tempat ini yaitu pukul 10.30 WIB. Pelayanan jemaat bagi Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan yang rindu mendapatkan pelayanan gereja kita di tempat ini seperti penyerahan anak, baptisan, pernikahan kudus, kematian, kunjungan doa, khotbah DSM, pengumuman marga, kampus, sekolah, kantor, dan lain-lain dapat menghubungi Bapak Gembala ataupun para pelayan Tuhan di gereja ini. Ulang tahun bagi Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama Gembala dan seluruh pengerja di tempat ini, mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan berkat Tuhan yang terbaik melimpah-limpah. Amin. Visi gereja kita tahun 2020 yaitu tahun penglipat gandaan. Matius 13 ayat 23. Mari Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua aktif dan terbeban serta kita dukung di dalam doa setiap hari untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya digenapi visi gereja kita di tempat ini. Demikian pengumuman Warta Jemaat untuk sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman dari Bapak Gembala. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, puji syukur kita hari ini sama-sama beribadah mengakhiri ataupun menutup minggu yang terakhir di tahun ini. Ya, pesan Tuhan yang sampaikan dari gembala pembina kita, karena kita GBI memang secara struktural kita di bawah pimpinan daripada BPH, tapi secara rohani kita di bawah pembinaan Bapak Niko Notora Harjo. Nah, setiap di akhir tahun pesan beliau supaya disampaikan kepada seluruh jemaat di bawah naungan pembinaan Bapak Niko, yaitu persembahan buah sulung. Bapak Ibu, ini harus saya sampaikan karena seluruh gembala-gembala yang di Indonesia ini di bawah pembinaan beliau, supaya menyampaikan kepada seluruh jemaat, supaya jemaat mempersembahkan buah sulung. Coba saya bisa ditampilkan di Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Ayo sama-sama kita baca, karena gembala pembina kita supaya menyampaikan ini kepada seluruh jemaat supaya jemaat diberkati oleh Tuhan. Ayo sama-sama kita baca. 2, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. 10. Ya, 2, 2, 3. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya, sama-sama katakan amin. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kenapa kita harus memberikan buah sulung? Karena Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pengalaman rohani yang dialami, yang dilakukan oleh gembala pembina kita,
hingga sampai GBI di bawah pembinaan beliau itu tidak pernah maksudnya dia selalu memberikan itu ya, di awal tahun bahkan perpuluhan hingga sampai pelayanan beliau itu sungguh luar biasa yang kita nikmati sekarang ini. Jadi beliau menyampaikan supaya setiap jemaat mari terbeban berikan persembahan buah sulung kita di awal tahun. Nanti Bapak Ibu dapat berdoa, masukkan dalam amplop berdoa berapa Bapak Ibu tergerak untuk menyampaikan itu. Nah, kenapa kita harus memberikan buah sulung? Yang pertama, kenapa kita harus memberikan buah sulung? Karena kita menghormati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kita menghormati Tuhan. Jadi di awal tahun kita memberikan, tanda kita menghormati Tuhan, tanda Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita dengan kesehatan panjang umur hingga sampai kita melewati tahun ini, kita memasuki tahun yang baru. Jadi tanda kita menghormati Tuhan, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, apa dampak ketika kita memberikan buah sulung? Yang pertama adalah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita memberikan buah sulung, Tuhan katakan mengalami berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Sama katakan, berlimpah-limpah. Iya. Jadi kita memberikan buah sulung itu bukan supaya gereja mendapat uang yang banyak, supaya gembala, tidak. Kita menabur untuk Tuhan, kita menabur untuk pelayanan, kita menabur untuk gereja kita di tempat ini. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya harus sampaikan ini setiap akhir daripada tahun supaya jemaat berdoa. Pak, berapa jumlahnya? Tanya Tuhan. Bungkus rapi, masukkan dalam amplop, bawa. Kapan Pak? Bisa minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Berdoa untuk Tuhan sungguh-sungguh, karena yang Bapak berikan, Ibu berikan, Ibu, Bapak menghormati Tuhan, bukan menghormati gembala ya, bukan. Menghormati Tuhan. Berapa Pak jumlahnya? Berdoa. Tanya Tuhan. Berapa yang bisa kita berikan? Maka Tuhan akan melihat hatimu. Itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan supaya kita diberkati di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Saya semua kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara kekasih. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Hanya di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan Ya, mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di minggu yang terakhir ini, di bulan yang ke-12 di tahun 2020, Tuhan Yesus, kami bisa itu semua karena Tuhan. Tuhan menyertai kami dari mulai awal tahun sampai di penghujung tahun ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu.
kesehatan, panjang umur Engkau nyatakan bagi kami hingga kami bisa di penghujung tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di penghujung tahun ini Bapak, kami menyembah Tuhan di tempat ini, kami memuliakan Tuhan di tempat ini, bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, ibadah yang terakhir ini Bapak, biarlah Tuhan kami tetap setia di dalam Tuhan, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Aku berdoa Tuhan berkati semua sidang jemaat-Mu Tuhan, terlebih secara khusus juga yang hadir hari ini. Berkati mereka Tuhan, kuatkan hati mereka, berikan kesehatan, panjang umur, damai sejahtera Allah turun atas anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berkati rumah tangganya, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati anak-anaknya, Engkau berkati juga usahanya ya Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan masa depannya Tuhan Yesus. Bahkan juga kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang tidak bisa hadir hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, berkati. Ataupun mungkin mereka berpergian Tuhan sertai Bapak, hingga pergi dan pulang Engkau sertai, hingga tahun depan kami boleh bersama-sama di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapak, apa yang menjadi rencana kami di tahun 2021, Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, campur tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika Engkau menyertai Musa di padang gurun, mereka semua dalam keadaan baik Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, sertai kami Tuhan di tahun 2021 ini Bapak. Banyak rencana-rencana yang kami sudah siapkan. Tuhan Yesus, campur tangan-Mu adalah keberhasilan dan keberuntungan bagi kami Tuhan. Terlebih Bapak, situasi yang terjadi atas bangsa kami ini Tuhan, yaitu virus corona. Tuhan Yesus, kami percaya darah Yesus adalah jaminan proteksi bagi kami Tuhan. Kami percaya tidak ada perlindungan yang sejati, hanya di dalam Tuhan. Itu yang kami percaya ya Bapak. Itu adalah jaminan bagi kami anak-anak-Mu yang percaya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati semua sidang jemaat-Mu Bapak, berkati dari mulai anak-anak kami Tuhan, orang tua, suami, istri. Berkati semua Bapak, bahkan orang-orang yang bertalian darah atas kami. Tuhan Yesus, Engkau yang menjagai, Engkau yang melindungi, Engkau yang memelihara kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Untuk bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau berkati juga kami di tempat ini, para hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang sudah memberikan hati kami, hidup kami untuk melayani jemaat-Mu di tempat ini, melayani gereja-Mu di tempat ini. Berkati Bapak, kami percaya Tuhan, visi dan misi gereja-Mu tidak berhenti sampai di tahun 2020 ini Bapak, tapi akan berlanjut di tahun 2021. Kami percaya Tuhan, banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan di tempat ini untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Berkati sertai gereja ini, pelayanan ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Berkati juga bangsa kami, berkati juga negara kami Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, terlebih para gereja-gereja yang ada di bangsa kami, para pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin rohani kami berkati Bapak. Terima kasih Bapak, inilah doa kami Bapak. Kami serahkan juga bangsa kami Tuhan, negara ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau memelihara, Engkau melihat bangsa kami ini Bapak. Engkau akan memulihkan bangsa kami di tahun 2021, akan mengalami kemenangan yang sudah Tuhan persiapkan bagi bangsa kami, bagi gereja ini, bagi jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang kekurangan Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mencari jodoh, Tuhan berikan jodoh yang terbaik ya Tuhan. Yang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik ya Bapak. Engkau yang mengangkat, Engkau yang mempromosikan sidang jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah diberikan hari ini Tuhan Yesus. Berkati persembahan yang telah diberikan oleh anak-anak-Mu sidang jemaat. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan. Berkati usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya lewat pekerjaan kami, lewat usaha kami, kami percaya akan mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Dan nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya
percaya semua kami sedang jemaat di tempat ini, Tuhan telah sambut di tahun 2021 penuh dengan kemenangan dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu ini kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Di penghujung tahun ini kita masih bisa menyembah Tuhan, dan pastikan keluar dan pulang dari tempat ini engkau sudah diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari buka hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati hidupmu mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Yang percaya, yang diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di malam tahun baru. Kita beribadah sambil mengucap syukur di akhir tahun. Tuhan memberkati kita.